Sampai mam, boh iya, luwe ketahuan mau rumah mau mereka. Cing. Aku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Ini adalah produk baru PSU MBR Mini, ya. Jadi sudah nggak lagi pakai modul pabrikan. Modul pabrikan lumayan mahal, sekarang 250 ribuan nih, ya. Jadi ini PSU juga MBR, cuman mini ya. Saya bilang mini, ibarat mobil ini saya anggap expander aja lah ya. Kalau yang gaharnya 20 ampere, kalau ini saya buat cuma 5 amperan aja. Tapi bisa jadi MBR juga ya. Belum ada yang punya. Baru hari ini jadi. Ya. Jenengan harus paham SOP-nya dulu ya. Jenengan harus paham SOP-nya. Jadi kalau ke atas ini jadi sebagai PSU, kalau ke bawah sebagai MBR. Cuman tegangannya kecil ya, Mas. Kalau mengharapkan tegangan di atas 6 volt ke atas, bukan pakai ini ya. Tegangan yang dipunyai cuma 0,3 sampai 6,5. Ini udah lebih dari cukup. Untuk handphone cukup, untuk ngerjain laptop juga bisa. Yang penting orangnya paham. MBR itu tidak perlu sampai tinggi. Kalau dulu mungkin berprinsip MBR sampai 19 volt, 24 volt ya. Brodol jalur kalau nggak tahu cara menggunakannya. Ya. 6,5 sebagai PSU itu udah lebih dari cukup. Yang penting PSU itu stabil, Mas. PSU itu stabil. Kalau MBR AB malah diprioritaskan denyut, bukan stabilnya kalau MBR. Kalau MBR bukan stabilnya, tapi kalau PSU kita harus stabilnya. Ya ini sebagai PSU, kalau sebagai MBR seperti ini. Tegangannya akan bervariasi. Ya tentu saja kalau volt naik, ampere turun. Kalau ampere naik, volt turun. Itu udah prinsip. Karena perhitungan dua nilai bilangan itu menghasilkan watt yang sama. 100 watt sama dengan 20 volt 5 ampere. Sama dengan 5 volt 20 ampere. Ya. Oke, yang chat aku balesin nanti ya, Mas. Lagi live aku sih. Ya. Mas, lagi live aku.
Bentar ya. Oke. Mas Rofius Solikin dari Kediri itu cuman MBR 0 sampai 4,2 volt bisa nggarap laptop. Nggak perlu harus MBR itu 19 volt, 24 volt, 12 volt. Itu kalau teknisnya paham gimana nginjeknya ya. Nginjek prosesor 0,8, kasih MBR yang di bawahnya 0,5, 0,6. Oke? Nah, ini kalau di posisi PSU, Mas. Posisi PSU itu ini nggak berfungsi, denyut nggak berfungsi. Satu, harus paham ya, dasarnya harus paham. Satu, kalau di posisi PSU denyut ini nggak fungsi. Kenapa? Ya karena PSU yang saya bilang tadi butuh tegangan stabil. Ya, di ini cuma ada satu voltase dan denyut tok, nggak ada ampere. Ampernya sudah kita buat auto, nggak perlu pengaturan ampere. Ampernya akan auto dengan sendirinya. Ya, satu, itu harus paham. Jadi posisi PSU ini denyut nggak fungsi, Mas. Mau diputer-puter kayak ngopo tidak fungsi karena PSU butuh tegangan stabil. Paham? Oke, kalau saya jadikan sebagai MBR baru nanti ini berfungsi. Kenapa? Karena sampean bisa denyutkan cepat, denyutkan pelan ya. Bisa cepat, bisa pelan. Ampernya gimana? Auto juga. Nggak ada pengaturan ampere. Ampernya sudah auto, tergantung bebanmu. Ya. Jangan khawatir kalau misalnya takut ampere besar, nggak usah khawatir. Lah kalau misalkan komponen itu nggak ada yang short kan nggak keluar ampere, Mas. Oke. Nah, sekarang kita belajar ke pengoperasian PSU-nya dulu ya. Kita belajar ke pengoperasian PSU-nya. Berarti saklarnya ini harus ke arah PSU. Tegangannya berapa? Dari 0,3 sampai 6, sekian. Nah, di tegangan rendah ini PSU-nya nggak protek, Mas. PSU-nya nggak protek. Plus karo min ini sama sentuhnya dia nggak protek, tegangannya rendah. Lagian tegangan 0,3 buat apa? Baru kalau di mode MBR-nya barulah itu keluar 0,3 volt itu keluar ampere. Baru keluar. Ya toh? Nih denyutnya tak buat pelan. Nah. Di sini harus paham dulu. Tegangan 0,3 buat apa kalau PSU? Sama gaya opo? 0,3. Kalau MBR bolehlah nginjek prosesor misalkan. Takut langsung 0,8 enggak toh, 0,3, 0,5 enggak apa-apa kalau sebagai MBR. Kalau sebagai PSU gunanya untuk apa? Di handphone paling 3,7, anggap aja 3,5 sampai 4 volan toh di handphone. Ya kan? Berarti enggak masalah kalau jenengan sentuhkan di mode PSU dengan tegangan rendah. Dengan tegangan rendah kayak gini. Cuman nanti yang enggak tahan adalah satu, Ersan di sini sama relay. Karena ini mode PSU. Ini kalau mode MBR ya. Kalau mode PSU gini, ini mode PSU-nya dulu. Mode PSU ini 0,3 dia nggak protek, Mas. Keluar ampere. Tapi yang menyebabkan keluar ampere itu ditahan sama resistor di sini. Ya. Resistor di situ nahan. Ya. Makanya kalau mau digunakan sebagai penghancur short ya pakai MBR bukan pakai PSU-nya. Nah, sekarang kita tes. 0,3 ini enggak protek ya. 0,3 enggak protek. Kita naikkan voltase. 0,6 enggak protek ya. 1,8, 2,3 ya. 2,3 itu tegangan 2,3. Dia enggak protek. Keluar ampere. 2,3 enggak protek. Saya naikkan dikit. Mulai protek di 2,8. Oke, saya kasihkan beban aja. Saya kasihkan sebuah beban ya. Dia nggak protek ya di 2,8. Saya kecilin sedikit. Pahami di sini. Ini penting banget. Engkau nggak paham, jenengan menyalakan alatnya. Padahal jenengan nggak paham. 1,9 saya sentuhkan plus sama min tidak protek ya. 1,9 saya sentuhkan tidak protek. Sama aja kalau saya sentuhkan di sini juga dia nggak protek.
Ya, ada beban kawat nikelin sepanjang 20 cm nggak protek. Saya sentuhkan plus min juga nggak protek. Saya naikkan. Sedikit saya naikkan 2,2 ya. 2,2 saya sentuhkan plus sama min, dia tidak protek, keluar 2,5 ampere sampai 4 ampere. Di beban otomatis yo semakin mengecil. 2,2 saya besarin sedikit lagi. 2,4 volt ya. Belum protek. Nah, sudah mau protek ya. Sudah mau protek berarti PSU-nya bekerja di seputaran 2,5, Mas. Seputaran 2,5 ini kalau plus sama min jenengan sentuhkan dia protek. Di bawah 2,5 dia nggak protek. Dia sebagai MBR tapi kayak konstan. Jangan digunakan. Pahami di sini dulu. Pahami di sini, garis bawah di sini. Jadi sebuah PSU kalau jenengan setting di tegangan di bawah 2,5 dia nggak protek. Saya bilang tadi, PSU-nya untuk apa tegangan di bawah 2,5? Handphone kan kalau pengen menyalakan minimal 3,7, 3,8, 3,9, 4 volt, 4,2. Jenengan kasih tegangan 2,5 buat nyalain handphone bisa nggak? Biarpun ini sebagai mode PSU, nggak akan bisa, Mas. Jadi sudah mulai 2,5 itu sudah bisa protek. 2,5 sudah bisa protek sampai 6 volt pun bisa protek. Ya toh? Tapi di bawah 2,5 enggak protek, dia seperti MBR PSU-nya. Karena memang kita setting PSU-nya tuh 5 ampere lebih. PSU-nya. Kalau nanti kita setting mulai dari 0,3 volt itu protek, nanti ampere PSU yo mengecil. Ya, pahami di sini, pahami di sini. Dia bisa protek mulai 2,5 ampere. 2,5 volt. Di bawah itu dia jadi seperti MBR tapi konstan. Oke? Garis bawah di situ. Berarti jenengan kalau misalkan contoh nih, kita setting di 2, kita kecilin ya. 2,5 dia udah bisa protek kan. Kalau misalnya jenengan mau nyalain sebuah handphone, tegangan berapa yang dipakai? Anggap aja 4 volt ya. 4 volt. Ya. Proteknya ini pasti bisa ngeluarin lebih dari 5 ampere, Mas. Dia baru protek. Jadi berarti kalau saya sentuhkan kayak gini, dia protek itu berarti ampere lebih dari 5. Pahami di sini. Pahami lagi, lebih dari 5 baru dia mau protek. Oke? Disentuhkan dia protek, disentuhkan dia protek ya. Coba kita kasih sebuah beban ya. 4 volt. Mode PSU. Ini kawat nikelin, saya sentuhkan di sini. Berapa dia keluar? 2,8 ampere. Dengan 2,8 ampere itu turun tegangannya cuma 0,1 volt. Ya toh? Dia turun tegangan cuma 0,1 volt. Padahal dengan ampere berapa itu? 2,8 hampir 3 ampere dan dibutuhkan stabil. Berarti kalau dia kalau turun sampai 0,1 volt sampai 3,9 dengan hampir 3 ampere, otomatis beban sebuah handphone nyala dong. Stabil dong. Kenapa? Karena dengan 4 volt aja dia turun cuma 0,1 volt ya di 3,9 tapi ampere hampir 3. Ya toh? Hampir 3. Sekarang saya deketin lagi agak ke sini. 3,7 ampere. Turunnya cuma 3,9. Anggap aja ini sebuah beban handphone. Kawat nikel ini sebuah beban handphone untuk menyalakan sebuah handphone, ya toh? Ya, untuk menyalakan sebuah handphone dengan tegangan 4 volt. Saya deketin lagi. 4,7 ampere dia keluar. Ini beban handphone. Nggak mungkin ada handphone dengan beban 4 sampai 4 ampere. Nyalakan handphone itu paling maksimalnya 1,5 ampere lah anggap aja. Sedangkan ini sampai berapa? Sampai hampir 5 ampere loh, Mas. Saya deketin lagi ke sini. 5 ampere. Saya deketin lagi ke sini. Protek dia. Jadi kalau ada beban di atas 5 ampere baru dia protek.
baru dia protek. Kalau plus sama min saya sentuhkan, dia protek, Mas. Plus sama min saya sentuhkan ini langsung protek dia, Mas. Tapi kalau saya ada beban, dia nggak protek, Mas. Sampai 4,8 ampere dengan turun 0,1 volt. Ini stabil. Ingat, volt naik, ampere pasti turun. Ya toh? Prinsip Watt, ya. Kalau voltnya dinaikkan, ampernya turun. Kalau ampernya dinaikkan, voltnya turun. Itu wajar. Ya. Kalau jauh gini, kalau jauh di sini, kalau jauh di sini ya, turunnya cuman berapa itu? 0,1 volt loh. Dengan muatan 2,8 ampere. Ini anggap aja sebuah beban ini, sebuah handphone. Saya nggak ada kawat lebih panjang lagi soalnya. Kalau ada kawat yang lebih panjang lagi, mungkin voltasenya nggak turun, tapi ampernya yang agak turun. Ya toh? Paham kan di situ? Ini turun. Kalau misalkan kawatnya lebih panjang, saya kasih kawat lebih panjang, ya, voltasenya tetap 4,0, tapi ampernya nggak sampai 3. Ampernya lebih kecil karena dia mempertahankan voltase, bebannya lebih ringan gitu. Pasti paham lah teknisi. Nah, itu saya sentuhkan ya. Itu saya sentuhkan. Oke, ini saya tambahin ini, saya sentuhkan di kawat nikelin ya, saya sentuhkan di sini. Nah, itu bisa keluar berapa? Saya sentuhkan. 4 volt nggak drop ya, Mas. 4 volt nggak drop, bisa keluar 2,3 ampere. HP ini samaan cuma berapa ampere untuk bisa keluar? Untuk bisa nyala itu loh. Untuk bisa nyala paling butuhkan 1 ampere lebih sedikit. Dari tegangannya dengan atur 4 volt. Ya. Kemudian ampernya sudah lebih dari konsumsi yang dibutuhkan handphone, otomatis kan ya sudah bisa nyala itu, Mas. Ini saya sentuhkan sebelah sini ya. Ini saya tambahi kawatnya. Saya sentuhkan di sini. Itu nyala. Adik bawa masuk, Nak. Ya. Nah. 4 voltnya enggak drop. Udah keluar 1,7 ampere. Apa itu, Kak, ambil? Masuk. Nah, ya, adik jangan masuk, Nak. Dibilangin adik jangan masuk. Ayah, kakak ambil dia ini. Paham ya? Lek ada penurunan tegangan, otomatis ampere ini naik karena turun. Tapi lek voltasenya tetap segini, ampernya yang turun, soalnya bebannya kecil dan itu belum turun voltase, dia udah masih bisa keluar hampir 2 ampere. Ya, kalau saya deketin tambah deket-deket ke sini ya tambah besar itu. Ya baru dia turun nih. Ya toh? Nah, logikanya mampu untuk nyalain handphone. Logikanya harus mampu. Kalau sebagai PSU, sebagai MBR tinggal arahkan ke bawah. Tidak ada pengaturan ampere. Ya. Tidak ada pengaturan ampere. Jenengan cuma ngatur voltase sama denyut tok. Berapa output ampere dengan 4 volt ini, Mas Abi? Kita cek. Kasih beban jauh. Ya. Keluarnya 3,6 ampere beban jauh. Beban tak deketin. Naik 4 ampere. Ada deketin lagi. Naik 6 ampere. 7 ampere. Tak deketin lagi. Wis mulai nyala. Nah, kalau garis-garis itu, Mas, itu di atas 10 ampere. Garis-garis seperti itu di atas 10 ampere nyut. Nah, itu di atas 10 ampere. Kalau saya jauhin, ya kayak gini, itu masih kebaca. Masih kebaca, deketin lagi, naik ampernya. Deketin lagi, naik ampernya. Nyut gitu toh. Nah, sekarang kalau ini saya jadikan PSU pasti protek.
Ya toh, karena sudah di atas berapa? Di atas 5 ampere. Pasti protek. Ya toh, pasti protek. Apalagi sama sentuhkan plus min gini ya, langsung protek. Kalau jauh dia nggak protek. Karena bebannya berapa? 2,7 dengan 4 volan. Anggap aja ini beban sebagai apa? Handphone, untuk nyalain handphone gitu loh. Paham ya? Jadi ini turunan dari PSU Gahar. Ya, turunan dari PSU Gahar. Anggap aja ini expander. Kalau yang Gahar itu Pajero, nah ya. Yang Pajero itu 20 ampere. Ini saya lock di seputaran 5 ampere. Saya lock PSU-nya di seputaran 5 ampere. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah apa? Di bawah tegangan 2,5, dia tidak bisa jadi PSU yang ada proteknya. Dia seperti MBR konstan. Dari awal sudah tak jelasin, tegangan 2,5 ke bawah untuk apa? Kalau untuk MBR oke lah. Nyari shot di 1,8, 1,2. Berarti jenengan harus di mode apa? Modekan ke MBR, jangan mode PSU untuk nyari shot. Yang tidak tahan relaynya, yang tidak tahan ersannya nanti. Karena di sini ada relay protect. Ada relay protect di situ juga 20 ampere, ada sun. Resistor sun. Jadi lek sampean goleki shot pakai MBR-nya, itu pakai tegangan rendah ndak apa-apa, Mas. Jangan PSU-nya di tegangan rendah sing sampean pakai. Misalkan jenengan mau pakai untuk nyari shot di tegangan 1,8, ya dia memang nggak protek, Mas, dia nggak protek. Tapi yang nahan itu ersannya. Ya, tegangan 1,8 ya jadikan MBR-nya biar ersannya nggak nahan. Ini keluar ampere. Nah, nggak kuat toh? Ini nggak kuat apa? SMPS yang jenengan harus di reset. Nah, harus di reset dua-duanya. Ya, karena plus sama min sama sentuhkan langsung. Ini di 1,8 itu ya keluar ampere. Tuh ya, keluar ampere dia. Nah. Aduh, pecah. Adik kenapa toh? Adit ini? Nah, ya, keluar ampere. Tapi lan jenengan jadikan PSU, ya keluar, ampernya ya keluar, tapi kecil. Di mode PSU, tegangannya berapa? 1,8 kok. Nek 1,8 ya nggak protek, Mas. Buat apa tegangan 1,8? Prinsipnya di sini harus paham ya. Kalau nyari sebuah shot jangan di mode PSU, biarpun ini bisa jadi mini MBR di bawah tegangan 2,5. Pahami di sini. Sing paling pewenak lek golek shot ya arahkan ke MBR gitu aja, wis. Biar tegangan berapapun nggak ada proteknya. Lek mau jadikan PSU ya tegangannya harus di atas 2,5. Kalau segini ya keluar ampere. Nah, tapi lek jenengan setting di 2,5 ke atas, untuk nyalakan handphone kan butuhnya tegangan di atas 2,5 toh, 3,8, 3,9, 4 volt. Ya kan ini udah protek. Loh. Kenapa sudah di atas 2,5? Pahami ini SOP-nya. Untuk nyari shot wajib MBR. Berapapun tegangan sing sampean keluarkan wajib MBR. Untuk nyalakan handphone ke PSU. Ya. PSU di tegangan 2,5 volt ke bawah tidak protek. Keluar ampere. Tidak protek PSU-nya. Dia baru protek di tegangan 2,5 sampai berapa? Sampai 6,5 dia protek, Mas. Ini biarpun sampean sentuhkan plus minus ya protek, Mas. Tapi lah sampean jadikan MBR-nya nih terus tegangan 6,5 sampean sentuhkan. SMPS-nya protek, enggak kuat. Karena ini ampere besar. Harus pakai beban. Ya toh? 6,5 volt saya taruh di sini. Keluar 5 ampere, 6,5. 6,5, anggap aja 6 volt kali 5 berarti 30 watt. Saya deketin lagi ke sini. Saya deketin lagi keluar 5,7. Saya deketin lagi ke sini.
Saya deketin lagi ke sini. 8 ampere naik tuh, ya toh? Lah, sepanjang itu loh nyala wisan 89 ampere. Ya toh? Loh. Saya deketin lagi. Nyut, wes ngeri, Mas. Di atas 10 ampere wi. Ngeri ini. Ya. Insya Allah untuk PSU-nya stabil. Untuk PSU-nya stabil. Pengen ngetes, ini mode PSU ya. Ini sebuah beban lampu halogen ya, sebuah beban lampu halogen 90-100 watt. Kita setting 4 volt. Kita setting 4 volt ya. Enggak apa-apa misalnya ada ngefong ke sini tuh enggak apa-apa. Karena memang supaya ringnya jauh kok. Oke, 4 volt. Kita coba setting 4 volt. Ini 90-100 watt. Ya. Di mode PSU, di mode PSU. Ya, di mode PSU. Protect. Ya. Kalau gini nggak protect. Kalau gini protect. Kalau naik protect. 3,9, sorry PSU sudah nggak protect. 3,9 ngangkate mas, ngangkate itu kalau langsung nyut nggak mau untuk PSU nih 3,9 sudah bisa keluar 2,4 ampere. Handphone sampean kan nggak sampai 2,4, apalagi kalau sama naikkan ini ya toh, stabil ini mas. 4 voltnya udah bisa keluar hampir 2,5 ampere 4 voltnya. Kalau sebagai MBR lebih terang, lebih kuat. Kenapa nggak terhalangi sama relay? Ya, saya pikir sudah penjelasan saya seperti itu. Meh 5:30 kayak aku rumah ame, luwe tengku. Ya, ini 2-in-1 perdana MBR juga sekaligus mini PSU. Ya, kalau mobil anggap aja expander. Kalau pengen lebih besar dari ini yo yang gahar sekalian 20 ampere. Ini mini aja. Oke, terima kasih. Selamat sore. Itu aja review new product, belum ada judul, belum ada ini namanya apa juga kan. Baru jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.